beberapa buku yang memang sudah berjalan. Alhamdulillah, dan kita sudah akan menyelesaikan dalam 1 atau 2 pertemuan saja, yaitu 100 ide praktis mendidik keluarga menjadi soleh, yang ditulis oleh Abdul Latif bin Hajiz Al-Ghamidi. Dan ide-ide yang sudah disampaikan oleh beliau sungguh adalah ide-ide yang brilian, ide yang sangat baik dan mahal sekali. Harusnya setiap ayah dan ibu peduli sekali dengan ide-ide ini, agar memang dia dan mereka bisa membentuk rumah tangga yang lebih islami. Dan tentunya lebih islami maknanya adalah lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala karena menerapkan syariat di dalam rumah tangga tersebut. Dan yang terakhir, kita sempat membahas pada pertemuan yang lalu, ada 2 pertemuan ya, dan setiap pertemuan kita bahas 1 poin. Biasanya dalam 1 pertemuan bisa kita bahas 2 sampai 3 poin tergantung bahasannya. Namun jangan luput dari poin-poin yang terakhir kita bahas juga, yaitu poin ke-94, masalah mengunjungi para ulama, dai, penuntut ilmu, orang-orang baik di rumah mereka atau tempat aktivitas mereka di bidang kebaikan dan juga dakwah, agar anak-anak bisa meneladani mereka, belajar dari mereka, dan juga belajar atau bekerja sama dengan mereka. Ini tentu sudah kita jelaskan panjang lebar tentang contoh-contoh dan seperti apa sebenarnya cara kita atau metode yang kita gunakan agar bisa berbaur dengan para ulama. Tentu tidak semua ulama mengizinkan seseorang, kita selalu nebeng di rumahnya misalnya, tapi kita bisa bertemu di tempat aktivitas mereka. Umumnya mereka, apalagi di Timur Tengah, itu pasti menggabungkan antara tempat kantor mereka dengan aktivitas. Maksudnya kantor untuk dakwah, dan juga misalnya kalau mereka punya sumber income, itu sudah umum. Sehingga memang di bawah satu payung. Dan itu sangat besar manfaatnya. Sehingga yang tercipta di benak anak-anak kita adalah cita-citanya bagaimana mencontohi para ulama dan dai tersebut. Dan tidak sebaliknya, kita sibuk membawa mereka ke tempat-tempat yang membentuk karakter dan pribadi mereka justru menjadi orang-orang yang bermaksiat dan pembangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mendatangi ahli-ahli maksiat, lalu menjadikan itu sebagai sebuah hadiah poin yang mereka rekam di benak mereka. Ya, banyak sekali orang tua yang membawa misalnya anak-anaknya ke Disneyland atau yang semisalnya, yang sebenarnya pesan yang akan dia titipkan kepada anak-anaknya adalah, ini loh, kehidupan itu seperti ini. Hidup bersama boneka, hidup bersama dengan alam cerita yang tidak ada fakta dan datanya misalnya. Dan mereka akhirnya menjadikan itu sebagai angan-angan mereka. Belum lagi orang tuanya membubuhi dan melengkapi itu dengan memberikan spray, tas, pakaian-pakaian yang memang simbol-simbolnya kembali kepada boneka-boneka tersebut misalnya. Atau yang semisalnya, tokoh-tokoh fiktif yang tidak ada. Jadi mereka dibuat mengkhayal pada hal-hal yang tidak dibutuhkan dan menjadi cita-cita mereka. Sementara seorang muslim, kalau dia ingin membentuk rumah tangga islami, dia harus mendidik anak-anaknya merindukan surga, mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya, terus menekuni agama Islam dan syariatnya serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan malah mereka tersibukkan dengan hal-hal yang tidak ada sama sekali hubungannya dengan akhirat, tidak ada hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla, bahkan bisa saja terjadi pelanggaran-pelanggaran agama. Dan ini sudah panjang lebar kita berikan penjelasan berhubungan dengan masalah hal tersebut. Kemudian juga sudah kita bahas ide ke-95 tentang masalah teladan dalam melakukan amal perbuatan berbakti kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada keduanya, memberi keduanya, bersikap lemah lembut dan lunak kepada keduanya, bila keduanya masih hidup. Karena hal itu melahirkan dampak positif dalam mendidik mereka. Nah, ini sudah kita bahas juga satu pertemuan khusus tentang bagaimana kedudukan kedua orang tua dan bagaimana meraih kesempatan emas untuk berbakti dengan mereka. Yang jelas, ingat, hadits Nabi SAW kami pernah sampaikan pada pertemuan yang lalu, berbaktilah pada kedua orang tua kalian, maka Allah akan karuniakan kalian anak-anak yang berbakti dengan kalian. Jadi memang ini poin penting sekali untuk kita bisa lakukan supaya kita pun diberikan keturunan yang baik. Sekarang kita akan masuk ke ide dari 100 ide ini, ide ke-96. Dan ini sebelum kita bahas baca apa yang ditulis oleh penulis tentang masalah memasang cemeti di bagian rumah yang terlihat. Sebenarnya kita perlu berikan prolog dulu ya, pembukaan bahwasanya tujuan daripada ini adalah pendidikan. Memang dalam Islam diajarkan metode mendidik anak dengan beberapa cara. Yang pertama dengan kelemah lembutan, dengan kesantunan, dan ini memang metode dakwah ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah." Berdakwalah kalian di jalan Tuhan kalian dengan hikmah. Hikmah itu dengan bijaksana. Dan memberikan atau mengajak bicara sesuai dengan tingkat akalnya, sesuai dengan sikonnya, situasi dan kondisinya, sehingga dakwah itu bisa diterima atau masukan dan ide bisa diterima. Kalau Allah mengatakan wal mau'izatil hasanah, dan peringatan-peringatan yang baik, maksudnya dahulukan dulu keutamaan sebuah amal. Misalnya Anda mau anak Anda sholat,
Anda dahulukan dulu keutamaan sholat sebelum Anda masuk kepada ancaman orang yang meninggalkan sholat. Nah ini poin yang harus garis bawahi, gitu ya. Itu mau'idah hasanah. Dan kalaupun harus berdebat dengan orang-orang atau menjelaskan argumentasi lebih jauh, wajadilhum billatihi ahsan, kata Allah. Dan menyampaikan dan berdebatlah dengan cara-cara yang baik, gitu ya. Maksudnya betul-betul ingin mencari tujuan, ya, kebenaran. Dan kalau sudah menemukan kebenaran, maka tidak melanjutkan lagi perdebatan tersebut. Dan memang ini bukan perdebatan, maksudnya lebih kepada diskusi, gitu ya. Lebih kepada diskusinya. Nah ini perlu untuk difahami baik-baik. Nah di dalam Islam juga ada metode mendidik secara lain selain penyampaian, ya. Seperti misalnya istri yang nusyud, istri yang membangkang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, wallati takhafuna nusyudahunna fa'iduhun. Para istri yang kalian khawatirkan nusyudnya, pembangkangan, tidak mau menjalankan tugasnya sebagai istri, ingatkan mereka dengan baik-baik. Ini nggak boleh. Allah larang. Harusnya istri solehah atau begini dan begini misalnya. Kemudian kalau dia nolak, wahjuruhun, boikot mereka diranjang, ya. Ini metode pendidikan juga. Kemudian kalau mereka tetap nolak, ya, tidak mau juga berubah, maka wadribuhun, pukul mereka. Nah, di sini kita lihat metode tahapan ada. Dan ulama lebih umum mengatakan, atau secara umum mengatakan yang adalah tahapannya. Diingatkan dulu baik-baik, kalau tidak mau, maka tetap aja tidak mau berubah, tidak mau jalankan tugasnya, tidak mau menutup aurat, patuh kepada Allah, meninggalkan larangan misalnya. Maka kita pindah kepada hajar. Hajar itu memboikot mereka di biologis. Jadi tidak menggauli mereka. Dan karena perempuan dominan perasaan, maka tentu saja ini akan menyentuh bagi mereka. Ya, beda dengan laki-laki karena dominan akal. Kalau laki-laki misalnya istrinya lagi nggak bisa melayani dia, maka akalnya sudah berjalan. Langsung berpikir bahwasanya, oh iya ini memang misalnya belum bisa, ya sudahlah, nanti lain waktu misalnya. Tapi kalau perempuan berbeda, dia terbawa perasaan. Kalau dia sudah dandan, dia sudah wangi, terus kemudian tidak disentuh, ini lebih kepada ya, perasaan mereka terpukul. Oleh karena itu metode ini digunakan dalam Al-Quran. Supaya wanita tidak digauli agar dia mengambil pelajaran. Kenapa ini tidak digaulin sama suaminya? Nanti suaminya akan menjelaskan sasarannya, tujuannya. Karena kamu tidak mau pakai hijab, karena kamu tidak mau sholat, karena kamu tidak jalankan tugas dan segala macam. Kalau tidak bermanfaat juga, maka pindah ke metode yang selanjutnya itu memukul. Dan pukulan ini ulama menyebutkan dengan darbatun ghairu mubarrah, pukulan yang tidak berbekas. Dalam sebuah hadis yang lain kata Nabi SAW, jauhi wajah dan jangan menjelek-jelekan. Artinya kita hanya sekedar memberikan peringatan bahwasanya ini nggak boleh loh, ya. Ada sebagian yang mengatakan menggunakan kayu siwak misalnya. Jadi kita cuma sekedar mengingatkan saya ini tidak boleh. Jadi bukan memukul seperti yang digambarkan para pelaku kriminal, ya, dengan menonjok, dengan menendang dan segala macam. Ini tidak ada dalam Islam. Tidak ada KDRT dalam Islam. Tapi makna memukul di sini adalah pukulan mendidik. Ya, pukulan ini memang kadang-kadang dibutuhkan kepada orang-orang tertentu. Tidak semuanya. Karena ini adalah tahapan pendidikan. Kalau sudah diingatkan baik-baik dia mau dengar, tidak perlu pindah kepada boikot masalah biologis. Kalau dia sudah mau memilih dengan dia sudah mau baik memperbaiki, maka tidak perlu pindah ke masalah memukul. Ini adalah pilihan terakhir. Pukulan ini pun tidak menyakiti atau tidak merusak fisik, tidak memampar wajah, tidak menjambak rambut, tidak menendang dan segala macam. Nah begitu juga dengan anak, sama. Kata Nabi SAW, perintahkan anak kalian sholat di umur 7 tahun, ya, di 7 tahun, kemudian pukul mereka di umur 10 tahun. Kita lihat di sini ada metode memukul. Tapi pukulan juga mirip dengan tadi istri, tidak boleh pukulan yang berbekas. Ya, tidak boleh pukulan yang berbekas. Jadi cuma sekedar memberikan peringatan kalau ini tidak boleh. Bukan membuat mereka trauma dan akhir atau kesakitan atau bahkan bisa cacat fisik karena pukulan-pukulan dilakukan oleh sang ayah atau kedua orang tua atau salah satu dari orang tua. Nah ini yang dimaksudkan di sini. Nah biasanya metode memukul ini itu menggunakan wadah. Bisa tangan, bisa biasa tongkat, kayu, ya. Nabi SAW pernah berkata kepada pembantunya Ummu Salamah radhiyallahu anha pada saat beliau sedang ada di rumah Ummu Salamah, lalu beliau memanggil-manggil pembantu tersebut, namun pembantu itu tidak menjawab. Maka Nabi SAW maka Ummu Salamah pergi ke kamar pembantu tersebut dan menemukan dia ternyata sedang bermain dengan domba kecil. Lalu kata Ummu Salamah, mengapa saya melihatmu masih bermain-main di sini sementara Rasulullah SAW memanggilmu? Maka pembantu tersebut ketakutan segera datang kepada Nabi SAW dan beliau berkata, ya Rasulullah, demi zat yang mengutus Anda dengan benar, saya demi Allah, saya benar-benar tidak dengar. Saya tidak dengar Anda memanggil saya. Apa kata Nabi SAW? Kalau bukan karena kisos, ada balasan fisik ke fisik, kalau orang menyakiti orang lain secara zalim, maka saya akan pukul kamu dengan kayu siwak ini. Nah di sini Nabi SAW menggunakan memukul dengan kayu siwak. Beliau tidak mengatakan saya akan tampar kamu, saya akan tonjok kamu, misalnya saya akan tendang kamu, atau saya akan sakitin kamu dengan pedang atau pisau, tapi dengan kayu siwak ini. Ya, walaupun Nabi SAW waktu itu kebetulan lagi bersiwak. Tapi ada satu pendidikan penting di sini. Jadi kadang-kadang menggunakan wadah itu dibutuhkan. Atau mungkin
hanya sekedar menunjukkan kepada mereka kalau wadah ini bisa dipakai menghukum fisik loh. Nah itu yang sedang disinggung oleh penulis di ide ke-96. Karena ini ada hadis Nabi SAW. Walaupun kita misalnya tidak menghukum secara fisik, tapi wadah atau alat yang digunakan untuk menghukum secara fisik itu tergantung di rumah. Yang membuat mereka jadi, ingat ini kalau saya melanggar nanti saya kena ini loh, saya bisa dipukul dengan ini misalnya. Nah itu di sini yang dibahas di judul kita. Saya sekaligus baca apa yang dikatakan oleh penulis di ide 96 dan ini di halaman 80 bagi teman-teman yang pegang bukunya. Memasang cemeti di bagian rumah yang terlihat. Agar siapa yang salah atau lalai atau melanggar menyadari bahwa hukuman ada di depan matanya saat dia melakukannya. Jadi nanti itu tidak digunakan untuk memukul setiap saat, gitu kan? Tetapi dia dipajang dan seperti ada satu peringatan atau pesan kalau melanggar dicambuk pakai ini loh. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alliku atau allakus sauta haitsu yarahu ahlul bait, fa innahu adabun lahum." Gantungkanlah cemeti di tempat yang terlihat oleh penghuni rumah, karena ia adalah pendidikan bagi mereka. Ada footnote di bawah, diriwayatkan oleh Tabarani dalam Al-Kabir. Juga disebutkan oleh Syekh Albani dalam silsilah hadis sahihah di jilid 2 halaman 430 dari nomor hadisnya 1447. Nah di sini Nabi SAW memerintahkan ini sebagai satu metode pendidikan. Dengan meletakkan alat yang umumnya dipakai untuk menghukum fisik, maka itu tentu tidak berlebihan ya. Cemeti di sini seperti cambuk kecil gitu ya. Bukan pedang misalnya, mungkin bisa disalahgunakan oleh orang nanti. Tapi ini adalah kita gunakan atau kita cemeti itu biasa dipakai. Bisa orang memecet kudanya misalnya. Jadi alat cambuk yang kecil ya. Mungkin kita rotan kecil ya. Seperti itulah yang sebenarnya umum orang tahu itu untuk dipakai memukul. Kita bisa membahasnya kepada anak-anak. Ini alat ini bisa ayah gunakan untuk menghukum salah seorang di antara kalian kalau kalian tidak mau mengikuti instruksi, mengikuti perintah atau melanggar apa yang dilarang misalnya. Nah, semua ini sebenarnya adalah metode pendidikan. Tujuan daripada penyampaian poin nomor 96 adalah metode pendidikan. Bagaimana kita menggunakan berbagai macam metode. Tentu, kalau anak-anak, istri misalnya di rumah, mereka tanpa butuh itu. Misal, mereka Masya Allah sangat soleh dan salihah. Tidak perlu disuruh lagi sudah sholat, tidak perlu disuruh lagi mereka sudah baca Quran, tidak perlu disuruh lagi mereka selalu jaga zikir, tidak perlu disuruh lagi misalnya mereka sudah menutup aurat, tidak perlu disuruh lagi mereka sudah jalankan tugasnya di rumah. Istri menyambut suami dengan baik, memenuhi kebutuhannya, anak-anak begitu bakti dengan orang tua. Nah, ini tidak dibutuhkan tentunya, ya. Tidak dibutuhkan. Tapi kalau kita masih khawatir, mungkin ada kelalaian misalnya, maka boleh kita menerapkan hadis ini, ya. Bagaimana kita meletakkan cemeti yang dilihat tempat, kayak di ruang tamu misalnya, kelihatan gitu ya. Atau penghuni rumah mengetahui di mana Anda meletakkannya. Sehingga dan sesekali mungkin Anda pegang dan Anda seperti pecut ya di depan mereka, menunjukkan kalau ini sebenarnya Anda bisa melakukannya. Walaupun Anda tidak menggunakan bahasa dengan lisan, maka ini akan menjadi metode pendidikan buat mereka. Ini diajarkan oleh Nabi SAW. Diajarkan oleh Nabi SAW. Saya perlu diberatkan, ini bukan berarti ada KDRT. Karena seringkali orang salah faham. Seakan-akan Islam itu kan ada metode begini, berarti Islam ya mengajarkan KDRT dalam rumah tangga. Ini sama sekali tidak benar. Nabi SAW bersabda, Akmalul mu'mina imanin ahsanum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum li ahli. Dan orang yang paling baik akhlaknya, jadi orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling baik tolok ukur akhlaknya adalah yang paling baik pada keluarganya. Istri sama anaknya. Ramah, santun, penyayang, pelindung. Ya. Semua itu harusnya menjadi sifat orang-orang yang sudah beriman, yang faham hukum agama. Dia menaungi, dia mendidik, ya. Dia memaafkan. Ya. Semua ini masuk dalam masalah itu. Dan kata Nabi SAW, wa ana khiyarukum li ahli. Dan saya adalah contoh terbaik bermuamalah dengan keluarganya. Jadi kita tahu ini perintah agama. Oleh karena itu bukan KDRT di sini, tetapi ini adalah salah satu metode pendidikan. Metode pendidikan dengan di sini kan Nabi SAW menyuruh gantung, bukan pukullah mereka gitu ya. Gantung karena itu ada pendidikan buat mereka. Jadi hanya sekedar ya mengajarkan kepada mereka hati-hati loh, dan itu tadi sudah kami berikan batasannya pada saat kita melihat keluarga yang memang mungkin membutuhkan pendidikan itu. Kalau keluarga sudah dasarnya baik-baik saja, untuk apa kan gitu. Jadi di sini adalah metode pendidikan. Allahu a'lam. Baik, di sini teman-teman sekalian, sekaligus kita tambahkan tentunya
bagaimana seorang muslim selalu menyusun poin-poin dan menjadikan sebagai skala prioritas dalam pendidikan keluarganya. Yang pertama, selalu mendoakan kebaikan. Jangan lupa doa yang Allah SWT ajarkan dalam surah Al-Furqan. Rabbana hablana min azwajina. Ya Allah, jadikanlah para pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan kami, qurrata ayun, penyejuk mata kami, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami pemimpin orang-orang beriman. Selalu ulang-ulangi doa ini. Biarkan Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan mereka menjadi penyejuk mata kita. Artinya setiap dilihat menyenangkan, sifat dan akhlaknya baik, gitu kan? Kita doakan mereka. Berapa banyak orang tua yang jarang mendoakan orang anaknya, jarang mendoakan pasangan hidupnya, atau pasangan suami istri jarang mendoakan satu sama yang lain kebaikan. Walaupun pasangan kita sudah baik, walaupun anak kita sudah baik, tetap kita usahakan mengulang-ulangi doa ini. Karena doa ini sangat penting. Ya. Kemudian doa yang kedua adalah juga disebutkan dalam Al-Quran. Walaupun ini sebenarnya doa dalam ayat itu disebutkan kalau orang sudah berumur 40 tahun. Tapi sebelum 40 tahun itu boleh orang membacanya. Ya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Wahai Tuhanku, mudahkanlah aku ya, bersyukur atas nikmat yang kau berikan kepadaku. Wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku. Wa na'mal salihan tardah, dan semoga aku juga bisa engkau mudahkan mengerjakan amal soleh yang engkau ridhohi, yang sesuai dengan ajaranmu dan engkau terima. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah keturunanku. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Aku tobat kepadamu dan aku termasuk orang yang berserah diri. Nah, ini doa-doa ini jangan dilupakan. Selalu dibaca gitu ya. Selalu dibaca. Dari satu sisi kita baca untuk pasangan dan anak-anak kita. Sisi yang lain, ajarkan juga anak-anak ya, misalnya mereka sebelum tidur atau sebelum aktivitas, ayo berdoa ya sebelum tidur, doa mau tidur. Ya, kita sebutkanlah doa tidur, misalnya bismillahirrahmanirrahim amutu wahya, dengan terjemahannya, atau kita kalau sudah hafal kita pindah lagi ke doa yang kedua, doa yang ketiga. Usahakan maksimal mereka membaca dan menjadikan sebagai satu pola. Plus juga ikutkan doa untuk kedua orang tua. Rabbi ghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku ya, dan kasihanilah keduanya sebagaimana mereka mengasihiku di waktu kecil. Nah, jadi satu sisi kita sebagai orang tua mendoakan anak-anak, juga sebagai suami mendoakan istri, istri mendoakan suami. Juga dari sisi anak-anak kita ajarkan bagaimana mendoakan kita. Nah, ini penting sekali. Masalah saling mendoakan ini penting. Ya. Mendoakan ini penting. Di antara doa adalah sering mengucapkan salam. Telepon, WA, ketemu. Ya. Setiap ketemu ya. Misalnya seorang tua dari kamar, keluar menuju ke ruang tamu. Ada anak-anak di sana. Ucapin salam. Atau anak-anak pada saat keluar dari kamar, lihat orang tuanya dari ruang tamu, atau di ruang keluarga, atau di meja makan. Salam. Biasakan salam. Dan lengkap, Assalamualaikum. Semoga Allah ya, memberikan keselamatan buat anda dunia akhirat. Warahmatullah. Dan semoga Allah memberikan rahmatnya. Rahmat ini karunia, rezeki kepada anda. Wabarakatuh, dan semoga keberkahan juga diberikan kepada anda. Keberkahan artinya kecukupan. Nah, ini teman-teman sekalian penting. Dihidupkan. Doa-doa tadi, salam kita hidupkan ya. Ucapan-ucapan yang positif juga. Ya. Ucapan positif adalah selalu ucapin. Walaupun sikap dan perbuatan pasangan ataupun anak-anak kurang nyaman, lebih baik kita doakan kebaikan. Misalnya kita mengatakan, semoga Allah berikan engkau hidayah, semoga engkau menyadari kesalahanmu, semoga engkau keluar dari kemelut dan godaan syaitan ini misalnya, dan seterusnya kita doakan. Ya. Jadi terus kita doakan. Sa'id bin Musayyib rahimahullah berkata, saya terus ya meningkatkan sholat saya, dia bilang sama anaknya, demi untuk kebaikan kamu. Supaya Allah menjaga kamu. Nah, ini adalah metode-metode yang bisa kita gunakan. Jadi yang pertama, jangan lupa doa. Maksudnya sini sholat, Sa'id bin Musayyib adalah dia berdoa juga, karena sholat itu adalah doa. Dia berdoa mendoakan anaknya. Ini yang pertama teman-teman, supaya kita mendapatkan keturunan yang ideal, yang kita harapkan. Bakti kepada Allah, bakti taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Kemudian bakti kepada kita sebagai orang tuanya, baik dengan saudara-saudaranya, sanak kerabatnya. Ya. Ini harus hati-hati kita jaga ya. Karena saya melihat di anak-anak yang Allah amanahkan di pundak kami, mungkin Bapak Ibu juga yang punya anak bisa merasakan ini. Bagaimana syaitan sudah menanamkan pelanggaran-pelanggaran agama kepada anak-anak dari kecil. Contoh misalnya kalau kita memberikan makanan. Sering kali mereka alihkan ke tangan kiri untuk makan. Kalau orang tuanya tidak peduli ini, dan ingatkan selalu tangan kanan, maka dia akan terus ya untuk makan. Anak-anak yang Allah diamanahkan di pundak kami, sampai umur ya mungkin sudah beranjak, bukan lagi anak-anak yang sudah menjelang remaja, itu kadang-kadang masih lupa. Maka perlu kita ingatkan, kan gitu. Itu contohnya ya. Jadi kita harus ingatkan hal-hal yang seperti ini. Begitu juga pada saat doa-doa secara umum, kalau mau keluar rumah, masuk kamar mandi, ya kita hidupkanlah ya suasana tersebut. Jadi yang pertama adalah mendoakan. Ini yang tidak kalah penting untuk kita perhatikan baik-baik ya.
Dan di antaranya adalah tadi doa sudah kita baca, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin muttaqina imama. Rabbi auzi'na syukran ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kemudian unsur timbal balik adalah anak-anak kita ajarkan rabbi ghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.